Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Amada, saya dari kelas 8A PK Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah pembelajaran ilmu yang sangat penting namun simple untuk dipelajarin. Nah, jadi materi kita hari ini adalah tips mengajar BIPA. Nah, sebelum kita terlampau mengetahui apa itu tipsnya, jadi awalnya kita harus tahu dulu ya apa itu BIPA. Nah, jadi BIPA itu adalah bahasa bagi penutur asing, ya dimana adalah program pembelajaran yang subjeknya merupakan pembelajaran asing dan khusus untuk orang asing. Nah, maksudnya orang asing adalah orang yang ingin belajar di Indonesia yang dari luar negeri. Selanjutnya di sebelah kiri saya ini dia adalah 3 tips mengajar BIPA. Nah, 3 tips mengajar BIPA ini, yang pertama itu adalah prinsip bagi pengajar BIPA, yang kedua itu adalah boleh atau tidaknya bagi pengajar, yang ketiga itu adalah beberapa sharing dan pembelajaran BIPA. Nah, selanjutnya, ini adalah prinsip bagi pengajar BIPA. Saya baca ya. Nah, prinsip bagi pengajar BIPA, pengajar akan menjadi sosok atau model bagi pembaca atau bagi pembelajar sehingga harus memiliki kompetensi dan pengetahuan yang baik. Seorang pengajar juga harus memperlihatkan keterampilan mengajar mereka dengan beberapa hal yang perlu dikuasai sehingga terjadilah pembelajaran yang efektif namun efisien juga. Selanjutnya itu adalah pengajar harus memperlihatkan ya beberapa keterampilan yang harus dikuasai oleh pengajar sehingga terjadilah sebuah pembelajaran yang sangat efisien namun sangat simpel untuk dipelajari, terutama untuk bagi orang-orang asing. Nah, di sini saya memberikan contoh itu 3. Yang pertama itu memberikan contoh bahasa yang tepat dan wajar. Kita harus memberikan bahasa yang tepat dan wajar sehingga pelajar juga bisa mengerti apa yang kita bahas. Nah, yang kedua itu adalah menjelaskan beberapa ragam Nusantara. Nah, kita tidak boleh melupakan ragam Nusantara kita sendiri. Maka dari itu kita juga harus menjelaskan apa saja ragam-ragam yang ada di Indonesia ini. Nah, yang ketiga itu adalah memberi perintah dan petunjuk yang jelas. Tentunya kita harus memberikan perintah dan petunjuk yang jelas ya sebagai pengajar. Nah, yang selanjutnya itu adalah boleh atau tidaknya bagi pengajar. Tentu pengajar juga harus memiliki kuasain materi yang akan diajar. Jadi tentu saja ada hal yang tidak boleh dan boleh yang harus dilakukan. Nah, jadi boleh atau tidaknya bagi pengajar itu adalah sebagai seorang pengajar BIPA ada beberapa hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan selama mengajar di BIPA tersebut. Bukannya sebuah pantangan atau keharusan, hanya saja hal-hal berikut dapat membantu pengajaran BIPA untuk menjadi pengajar yang berhasil sehingga terjadilah pembelajaran yang sangat efisien. Selanjutnya ada hal-hal apa saja yang harus dilakukan pengajar BIPA, ya kan, agar pembelajaran itu mudah untuk dimengerti. Nah, yang pertama itu adalah bersikap ramah dan terbuka. Tentu saja kita harus ramah ya dalam belajar. Yang kedua itu ada bersikap positif saat belajar. Tentu saja hal-hal positif sangat membantu. Nah, yang ketiga itu adalah memberikan feedback tepat waktu dalam hal apapun. Tentu ya kita harus tepat waktu dalam hal apapun. Yang kelima itu adalah memberikan reward untuk pelajar dan juga untuk diri kita sendiri sebagai pengajar BIPA. Nah, yang keenam itu adalah kreatif dalam membuat media. Tentunya kita harus kreatif dalam membuat media agar orang yang kita ajarkan pun juga tidak monoton aja dalam ilmu yang kita berikan. Nah, selanjutnya itu hal-hal apa saja yang seharusnya pengajar BIPA tidak boleh lakuin pada saat pembelajaran BIPA. Nah, itu ada 6. Yang pertama itu adalah menertawakan kesalahan belajar. Sungguh itu tidak boleh karena itu sangat-sangat tidak baik ya. Yang kedua itu adalah memberikan hukuman. Ya, bukan yang untuk memberi efek jerah tapi sangat membentuk karakter pada pelajar tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah menyampaikan materi yang berlebihan. Tentunya yang berlebihan itu sangat tidak baik. Nah, yang keempat itu adalah marah pada saat pembelajaran, bukan yang malah memberikan pembelajaran yang baik, malah marah-marah, itu sangat tidak baik juga ya. Nah, yang kelima itu adalah pilih kasih terhadap pembelajaran. Nah, yang keenam itu adalah memaksa untuk melakukan sesuatu hal. Nah, selanjutnya ada beberapa sharing dari pembelajaran MIPA. Nah, saya bacakan ya di sini teman-teman. Sharing dari pembelajaran MIPA yang dapat dijadikan sebagai cerminan bagi pelajar mengajar yang memperhatikan MIPA tersebut. Nah, dari ungkapan yang tertulis, pembelajar terkait pengalamannya belajar bahasa Indonesia atau seorang pengajar akan melihat celah-celah bagaimana pembelajaran MIPA yang baik untuk dilakukan.
Nah, contohnya dari sharing dalam pembelajaran MIPA itu adalah Kiyong dari Tiongkok. Dia sedang mengambil kuliah di Indonesia. Nama saya Plita. Nah, itu adalah nama Indonesia saya. Nama Tiongkok saya dari Kiyong. Di kampus kami mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia akan diberi nama Indonesia. Agar mudah untuk dipahami ya tentunya. Saya senang memiliki nama Indonesia. Saya mulai belajar bahasa Indonesia sejak tahun 2012 sampai sekarang. Sudah 2 tahun sebelum datang ke Indonesia saya belajar di Tiongkok di Universitas Guangdong Universitas of Foreign Studies. Nah, di kampus saya ada dosen-dosen yang sangat pandai untuk belajar bahasa Indonesia. Biasanya kami belajar kosakata, tata bahasa, berbicara, mendengar, menulis, membaca, dan sejarah. Nah teman-teman, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dan ilmu yang dapat saya terapkan sama kalian. Semoga apa yang saya berikan hari ini itu sangat memberikan pengalaman yang terbaik juga kepada kalian semua yang melihat ini. Semoga kita sama-sama belajar dan jangan lupa untuk like, komen juga. Jadi saya bisa tahu apa kesalahannya dan silahkan juga kalau mau dikritik boleh dikritik, silahkan juga kalau mau kasih saran ya. Makasih sebelumnya yang udah dengerin. Salam dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.